Okay, let me run through text. Penggunaan teks sendiri ada berbagai macam. Bisa aja di slide itu kita pakai free text, ya udah pokoknya slide-nya isinya teks. Nggak ada yang salah dengan itu. It still deliver the message and hopefully it's also aligned with the storyline. Tapi coba bayangin kalau misalnya slide-nya kayak gini. Ini gue copy paste dari artikelnya dan jujur waktu gue bikin pun kayak, waduh, gue sih males bacanya gitu. Jadi if we want to make this much more efficient, maybe we need to cut about 80 to 90%. Ini akan gue lakukan, akan gue cut 90%. Jadinya kayak gimana? Jadinya kayak gini. COVID-19 impacts Indonesia economy in various sectors, tourism, some data, aviation, some data, F&B, and then some data, retail, and then some data. Make it very simple and brief. Nggak usah semuanya ditaruh di slide itu. Dan salah satu hal yang gue juga notice dari beberapa submission teman-teman adalah source-nya. Source-nya di sini gue cuma tulis di Jakarta Post. Ada beberapa teman-teman yang kasih link-nya di sini. Sebenarnya nggak salah. Tapi first adalah imagine lo lagi mau present ini. Lo di depan panggung mau present ini ke audience. First, nggak bakal ada orang yang mau ketikin source-nya manually dan ngecek di saat itu juga di handphone mereka untuk ngecek ini benar apa enggak artikelnya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu. Dan yang kedua, mungkin orang-orang jadi terfokusnya ke source-nya, apalagi kalau misalnya nanti ada underline birunya karena itu link. Jadi sebenarnya source yang detail tidak diperlukan di slide-nya, tapi bisa ditaruh di belakang, di bagian appendix, kalau misalnya dia mau nanya dan harus ngeliat ke source-nya. Ini ada salah satu contoh yang gue ambil dari submission-nya. I like this slide, karena kalau teman-teman bisa lihat, ini langsung kelihatan, jadi langsung dibagi bucket-bucketnya, industrinya apa aja, what is the macroeconomic impact in the industry, and what is the potential high-level solution of the industry. So I think trying to group the text atau bucket the text into something that is relatable, kalau misalnya macroeconomic, solution, itu akan membantu audience untuk ngerti, oh slide-nya itu apa sih sebenarnya, ada berapa industri sih yang lagi dibahas, solusinya itu apa aja. Oke, ini sebenarnya tujuan gue untuk memberikan contoh-contoh ini cuma memberikan inspirasi. Again, konten itu nggak hanya soal isinya doang, tapi juga soal creativity. Yang selanjutnya adalah soal smart art. Jadi, this slide is a good segue to my next one. Sebenarnya, ada nggak sih cara-cara untuk menggrouping atau memberikan bucket-bucket kepada teksnya? Yang paling gampang adalah fungsi smart art di PowerPoint. Ini gue akan run through cepat aja, in case masih ada yang bingung fungsinya. Pertama adalah using smart art buat cycle. Tentu aja pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan siklus, yang dari A, B, C, D, balik lagi ke A, kita bisa menggunakan smart art ini. Ada soal pyramid, penggunaannya bisa segmentasi atau hierarchy of needs. Ada soal proses. Ada juga relationship, jadi yang di kiri itu adalah Porter's 5 Forces. Yang kanan misalnya yang tadi Tessa pakai itu misalnya do's and don'ts, pros and cons, strengths and weaknesses. Kita bisa pakai fungsi yang ini. Dan ini matrix. Matrix ini, matrix nggak ada di smart art, unfortunately, tapi hopefully kita gampang untuk di-reproduce ulang pakai insert shape terus text box. Gue ketemu 2 example yang cukup bagus untuk penggunaan matrix, yaitu ini. Jadi ini salah satu submission-nya adalah ini. Gue jelasin sedikit chart-nya, yaitu in x-axis ada drop in revenue, dan in y-axis adalah unemployment impact. Jadi we can see travel industry adalah yang the highest drop in revenue and then the highest impact in unemployment. Jadi ini sangat jelas gitu. Kalau misalnya action title-nya travel and tourism industry suffers the deepest hit, which is true. Karena dari segi drop in revenue and dari unemployment impact, that's the highest one. Oke, penggunaan matriks yang kedua juga
kalau ini kan ada 2x2 matrix ya. Sebenarnya pengguna matriks yang kedua juga bisa seperti ini. Nggak harus 2x2, nggak harus kuantitatif. Jadi di sini penggunaannya adalah misalnya travel industry, hospitality, aviation, food and beverage. Terus apa commercial impact-nya, apa operational impact-nya, socio-economic impact. Dan yang paling gue suka dari sini adalah ada color coding-nya. Jadi dari yang mild risk sampai high risk. So this is a very good example of using matrix in a slide. It gives so many information yang mungkin kalau misalnya kalian present ini ke audience, bisa aja you stick to this slide for 5-10 minutes karena there are so many insights that you can put in this slide. Okay, smart selanjutnya hierarchy, very simple one. Paling sering kita pakai ini buat org structure. List, jadi ini sebenarnya juga bisa mengganti dot dash, kayak bullet points. Selanjutnya gue punya contoh yang lumayan bagus juga dari teman-teman sekalian dari penggunaan list, yaitu ini. Jadi COVID-19 pandemic current situation. Jadi sebenarnya this is good karena it gives so much creativity. Sebenarnya kan ada 4 bagian, which is sea transportation, aviation, airline, and land-based logistics. Jadi daripada kayak boring dot dash, yang ini pakai this kind of list, basically to give some flavor juga. This is also a good segue to my next point. Kenapa? Karena there's one research that I read recently, sebenarnya audience itu sekarang semakin demand for creativity. Kalau misalnya slide-nya boring, slide-nya kayak cuma chart, images atau chart, pasti teman-teman boring itu. Kayak misalnya gue present ini dari tadi, itu pasti juga, ya elah, udah tahu kali, gitu kan. So, audience are demanding more and more creativity. Salah satu contoh yang kita bisa lakukan adalah menggunakan metaphor. Ini ada 4 contoh metaphor. The metaphor ini limitless. Itu benar-benar tergantung creativity. Contohnya kalau yang di kiri atas itu, if we are explaining about the journey, kira-kira kayak gitu metafornya. Kalau yang di kanan atas, if we have two options A or B, dan kayak we are giving options to the audience. Ini salah satu contohnya. Kalau yang kiri bawah itu misalnya where we are right now and what we are aiming in the next 3 months or 6 months. Salah satu hal yang kita bisa lakukan, kalau misalnya pertanyaannya gimana sih supaya kepikiran metafor? Sebenarnya again start with storyline. Kalau misalnya storyline-nya adalah balance between 2 sides, maybe you can get some insights from the word balance itself. Jadi kayak this is someone who is balancing himself in a pool. Jadi gue cuma tujuan dari slide ini bukan ngasih bukan ngasih tahu bahwa kayak ada berapa jenis metafor, tapi to give you perspective bahwa the more creative we are, sebenarnya itu juga akan increasing the engagement with the audience juga. So if you have any metaphors that you can use, feel free to use it. Tapi again, lihat juga audiensnya. Kalau misalnya audiensnya serius-serius banget, tentu saja mungkin penggunaan metafor nggak terlalu relevan. Let's take a step back and then learn what is the basic function of chart. Okay, I'll start with the first one. Very simple, pie chart. Kenapa sih kita mau compare? Apa sih yang kita mau compare atau kita bandingin di chart ini? Ya, kita bisa bandingin kuantitasnya, atau kita bisa bandingin komponen apa aja yang ada di dalam sel selama setahun itu. Jadi, fungsi chart yang pertama adalah komponen, which is bisa di sales ini bisa kuantitas salesnya, bisa revenue size salesnya, bisa yang lain juga. Tapi intinya komponen comparison adalah ketika ada beberapa hal, misalnya kalau sales itu kan ada komponen first quarter, second, third, and fourth. Jadi ingredients-nya itu yang kita mau bandingin antara ingredients satu dan ingredients yang lain. Itu basic function yang pertama, comparing the ingredients atau komponen. Yang kedua, jadi sebenarnya progress, yaitu time series comparison.
kita mau bandingin antara tahun 2000 dengan tahun 2001, dengan tahun 2002, dengan tahun 2003. Kita bisa bandingin pakai spaghetti chart, atau kita bisa bandingin pakai bar chart. Basic function yang ini salah satu contohnya, gue ambil dari yang udah submit juga, yaitu ini jumlah death recovered sama under treatment dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan dari time series comparison. Kita mau bandingin dari antara March 22nd sama March 26 misalnya. Oke, basic function yang ketiga. Kalau buat yang ini adalah kita mau bandingin itemnya. Jadi kita mau naruh rank dan ngebandingin antara 4 kategori ini sebenarnya kalau secara rank mereka seperti apa. Untuk basic function yang keempat, kita mau compare ini adalah frekuensi dari setiap kelompok ini. Ini kelompok 1 sampai 5, frekuensinya 5, kelompok 5 sampai 9, frekuensinya 11, and so on. Jadi ini function yang keempat, which is frequency. Dan function yang terakhir, well, I didn't do a good job in this one karena namanya semuanya label. Sebenarnya kita mau comparison ada correlation. Ada nggak sih korelasi dari label-label ini? Kalau kita mau sum up semua chart, semua function chart yang ada di Excel dan ada di PowerPoint, cuma each of them will fall into basic function, or in any of these 5 basic functions. Terus mungkin ada yang pernah lihat chart ini, which is a waterfall chart. Very well, this is I would say an advanced chart karena mereka menggabungkan 2 comparison at the same time. Kalau yang ini adalah komponen dan item comparison. Kenapa? Karena misalnya gue mau ngebandingin kategori 1, kategori 5, dan kategori 8. Gue bisa ngebandingin itu as an item. Oke, 1 banding 5 banding sama 8. Tapi, at the same time, I can also compare the komponen. Oke, kategori 5 itu komponennya kategori 1, 2, 3, 4. Dan kategori 8 itu komponennya ada 6 dan 7. Jadi gue bisa bandingin kategori 7 dan kategori 3. Yang which is dua-duanya itu, maksudnya kategori 3 itu untuk sebagai komponen kategori 5 dan kategori 7 sebagai komponen kategori 8. Yang kedua, misalnya seperti ini, kita bisa membandingkan komponennya. Jadi komponen di kategori 1 dibandingkan dengan beberapa komponen di kategori 2, atau kita bisa lihat itemnya, kategori 1 dibanding kategori 2, banding kategori 3, banding kategori 4. Dan kalau misalnya kita mau kategori ini as in time, itu 1 tahun, 2000, 2001, 2002, 2003, kita juga bisa komponen plus time comparison. Gue kasih contoh dulu. Ini ada salah satu submission juga. Intinya di dalam satu slide ini, bisa aja beberapa fungsi tersebut dijadiin satu semua. Misalnya, ini efficient, komponennya kan ada total flights. Dari total flights yang terganggu, berapa yang international flights, berapa yang domestic flights. Good. Terus kalau buat yang ini, kita mau bandingin item yang satu dengan item yang lain. Itu antara Surabaya dan Bali, atau dengan Jakarta. Dan di dalamnya itu, dibandingin juga ada itemnya lagi, 2019 bandingin sama 2020. This is just an idea. Sebenarnya, we can also use your audience. Misalnya, ada slide di mana perubahan perilaku masyarakat Indonesia terhadap COVID-19. Kita lihat sebagian besar, kita nggak peduli berapa angkanya. Sebagian besar itu masih keluar rumah seperti biasa. Dan message-nya pasti kita membawa, don't go out, stay home. Kayak, it's dangerous. Gitu kan. How can we leverage the audience to deliver this message? Jadi, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah, misalnya, kita presenting ini di audience di depan 100 orang. Di bawah tempat duduk si orang-orang itu, ada stiker masing-masing, misalnya, oh, dia ada hampir 50% dapat stiker keluar rumah seperti biasa, mungkin 10-20 orang keluar rumah hanya untuk bekerja, berapa orang dapat stiker WFH, dan sebagainya. Nanti, ketika kita present, mereka itu bisa kita suruh, oke, ambil stiker yang ada di bawah kursi, dan kalau misalnya kalian mendapatkan stiker keluar rumah seperti biasa, please stand up. It will give a very, very strong message bahwa segini banyak orang loh yang masih keluar rumah seperti biasa. Gitu. Sebenarnya jadi ada banyak hal. Again, the reason why I'm showing you this to give you perspective, to give you some ideas bahwa chart itu nggak harus kita ngasih, tapi sebenarnya kita juga bisa using the audience to be our chart. Okay, just a quick recap.
Text, again, bisa free text, bisa smart art, bisa using metaphor. Number as text gue nggak jelasin, but please don't use it if you can convert it into a chart, karena akan membingungkan. Again, jangan copy paste doang number as a text. Untuk chart, use the right chart. Make sure all the important elements are there. Aksesnya ada apa enggak, title-nya udah benar atau belum, satuannya udah benar atau belum. Dan again, using your audience to present your number is basically, it's a very good ice breaking session juga. Jadi juga your audience can move a little bit.